Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita bisa meliput atau mereview salah satu bahan yang jadi utama lah di konsentrat kita, yaitu penggilingan singkong basah sebagai sumber karbohidrat. Ini tapi choppernya ala kadarnya ini biasanya buat apa, pemisah jungle dengan jagung. Itu kita modifikasi untuk chopper singkong basah, dan kita kasih bahan kering biar tidak mengumpal di dalamnya, dan teksturnya kecil-kecil. Ini kita buat sumber, lah ini bisa dilihat kan basah, kita buat sumber karbohidrat. Kita campur tumpi biar lebih kering. Nanti kalau kita campur bahan-bahan yang lain juga akan kering semua, tapi ini untuk awal kita kasih tumpi jagung sebagai membantu untuk pencopperannya. Nanti setelahnya ini mungkin bahan-bahan kayak DDGS, CGF, Polar, Kopra baru dikasihkan. Mungkin pas waktu pembuatan konsentrat kita review lagi. Ini kita bahan bakunya yang utama singkong basah kita proses. Ini harapannya kita biar domba cepat gemuk, domba yang paling utama tidak mudah lapar. Sebenarnya kalau biaya dan keekonomisan itu lebih ekonomis tepung gaplek, ongkol singkong, kulit singkong kering, onggok kering. Tapi kalau saya pribadi lebih, dengan berbagai sumber karbo yang ada, mungkin lebih cocok ke singkong basah. Hasilnya dia lebih rakus, nanti kekenyangannya bagus. Itu yang paling utama. Kalau biaya memang membengkak ini, tapi dampak pada ternak, kegemukan dan lain-lain sangat beda jauh dengan singkong basah seperti ini. Tapi kalau singkong basah ini wajib ada takarannya, nanti berakibat asidosis. Tapi kalau kita meminimalisirnya, biasanya kita kasihkan di bahan konsentrat itu, kita kasih soda kue. Dan nanti kalau waktu pengiriman biasanya kita kasih lah 1-3 hari pakan starter biar dombanya itu bisa beradaptasi yang konsentrat tanpa menggunakan singkong. Yang paling utama di situ. Soalnya singkong itu mempunyai kayak rasa ketagihan di situ, jadi wajib adaptasi. Dan kalau kita tidak kasih, biasanya kita ada bahannya itu teriak. Semua singkong basah tidak ada, kita ganti tepung gaplek atau singkong ongkol singkong kering, itu dia tetap mencari-cari lah, kurang nyaman atau kurang bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi kekenyangannya dia terganggu. Ini kita bahan bakunya untuk biar kenyang, biar cepat gemuk lah, yang paling utama di situ. Tapi kalau terlalu banyak biasanya mager. Tapi kan kalau kita sendiri kan konsentratnya cuma sekitar 10-20% kan. Jadi kan masih tetap banyak seratnya dari pakcong itu sendiri. Jadi kalau kita buat konsentrat seperti ini, nanti harapannya biar yang paling utama domba gemuk, kenyang. Kalau kenyang kan tidak teriak-teriak, tidak mengganggu lingkungan di situ. Yang paling utama dari singkong basah ini, karena kita basicnya dulu
pengolahan tepung tapioka. Jadi manfaat dari singkong, limbah singkong atau singkong sendiri untuk ternak ruminansia sangat berpengaruh signifikan, terutama ya kegemukan dan kekenyangan. Tapi ya berefek kalau terlalu banyak, biasanya mager di situ aja. Tapi kalau yang kita terapkan, alhamdulillah di domba ya tidak ada masalah. Kalau kita sapi dulu memang harapannya biar mager, nanti biar sapi indukan betina itu biar nilai jualnya lebih tinggi karena kan untuk potong. Dan kalau domba sendiri kita bisa lihat yang domba-domba rusak ini karena mungkin kurang pakan atau kurang nutrisinya, alhamdulillah sekarang ya bisa terlihat gemuk dan bisa terlihat lebih pantas lah kalau kita nilai domba gitu, karena kegemukannya, karena mungkin nutrisinya tercukupi. Ini yang domba-domba ini kita jumlah konsentratnya kita tidak berani nambah karena nanti takutnya mencret, karena kita upkan kualitas protein, lemaknya kita tidak pacu, tapi yang kita pacu berupa karbonnya, berupa kita tambah porsi singkongnya, biar nanti ya paling utama ya bisa biar kita lihat atau kita post dombanya ya kurang lebih biar seperti yang perawatan kita sendiri lah di situ. Meskipun yang ini domba-domba lokal, tapi ini sebenarnya dombanya bagus-bagus, tapi karena mungkin porsi pakannya itu dijatah BB sekian kali berapa persen pakannya ditimbang, padahal kalau kita sendiri melakukan seperti itu kita harus tiap minggu harus menimbang karena kan tetap ada kenaikan bobot di situ. Jadi kalau memang benar-benar kita menggunakan persentase BB, kalau pribadi saya sendiri harus nutrisi tercukupi benar-benar. Kedua, tiap minggu kita harus nimbang karena kan tiap minggu ada kenaikan bobot. Katakan tanggal 1 kita timbang semuanya, nanti tanggal 10 kita timbang, itu mungkin bisa. Tapi kalau hanya satu kali saja kita jadi acuan untuk pemberian pakan, nanti ya dombanya jadi kurus. Kalau kita sendiri, yang penting ada sisa sedikit atau pas, tapi di dombanya tidak teriak. Yang paling utama di situ. Nanti karena kan kalau domba itu sudah rusak, kita memperbaikinya biayanya jauh lebih banyak. Apalagi kalau dia bunting, dia kurus, nanti melahirkan indukannya, susunya tidak keluar, nanti kita harus nyusoni atau membelikan susu sapi segar atau susu bubuk, itu nanti kan biayanya bisa berkali lipat dan memakan waktu. Jadi kalau kita sendiri, yang paling utama pakan itu harus sesuai nutrisi yang ada, dan jangan low cost farming lah, jangan irit pakan. Yang nanti pakan itu kalau domba, kalau pengalaman saya pribadi, akan berbranding lurus dengan kualitas yang ada di domba. Mungkin domba-domba impor atau lokal atau apapun, kalau pakannya bagus dan perawatan bagus, hasilnya juga akan bagus. Tapi dengan sebaliknya, kalau pakannya itu kurang, meskipun domba impor yang pernah kita rawat, yang kita jadikan pejantan di rumah, itu ya dulu ya kurus karena ya full odot, pakannya kurang nutrisi dan lain-lain. Pakan apapun terserah, yang penting domba itu gemuk, domba itu sehat, domba itu bisa beranak, cempenya perkembangannya bagus. Percuma kalau kita merawat domba puluhan atau ratusan ekor tapi kita pakannya irit, kita pakannya belum bisa. Mending kita bertahap, kita pelajari dari breeding awal, katakan
bisa melahirkan. Setelah itu cempe itu pertumbuhannya bagus. Setelah pertumbuhannya bagus, cempe itu bisa beranak. Itu nanti akan kita bisa dikatakan layak untuk dikatakan peternak. Dan kita membutuhkan 2 tahun baru kita bisa merasakan hasil dari breeding domba tersebut. Kalau belum 2 tahun mungkin kita masih invest. Kalau kita bisa melewati 2 tahun bahkan lebih, mungkin perputaran cash flow keuangan itu bisa stabil. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.